Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Amalia. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Malang. Nah, pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas retorika 6D. Nah, video ini membahas mengenai pendidikan sepanjang masa. Nah, teman-teman semua, apa yang terlintas pada skemata kita ketika kita mendengarkan kata pendidikan sepanjang hayat? Nah, yang paling utama di sini adalah pendidikan. Apa sih pengertian pendidikan? Pendidikan menurut KBBI adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang maupun kelompok dalam upaya mendewasakan diri manusia melalui upaya pengujian dan pelatihan. Jadi, pendidikan adalah suatu proses mengubah sikap kita dan tata perilaku kita agar kita menjadi manusia yang lebih dewasa, menjadi manusia yang dapat berpikir dengan kritis, manusia yang memiliki kualitas, manusia yang dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, teman-teman, pendidikan itu tidak hanya kita sekolah, namun ada macam-macam pendidikan, baik pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal seperti kita sekolah, seperti dari jenjang PAUD, TK, hingga ke perguruan tinggi, dari SMP, SMA, dan lain sebagainya. Dan juga macam-macam pendidikan yang lain. Nah, selanjutnya, apa sih pentingnya pendidikan untuk kita? Nah, kita sebagai makhluk sosial yang tentunya pasti kita membutuhkan pemikiran-pemikiran yang berkembang. Selanjutnya, seberapa penting sih pendidikan bagi kita? Nah, pendidikan itu sangatlah penting ya, karena pendidikan itu adalah pengubahan sebuah karakter seseorang, baik dari sikap, perilaku, dan lain sebagainya. Karena ketika kita menjadi seorang yang memiliki budi pekerti yang baik atau menjadi seseorang yang berpendidikan, maka kita sangatlah mudah dipandang secara baik dengan orang lain, seperti itu. Nah, berbicara mengenai pendidikan, pendidikan pada zaman sekarang ini sangatlah mudah, yang jauh lebih berbeda dengan zaman dahulu. Pendidikan yang sekarang kita tidak memandang dari kalangan manapun. Semua manusia, semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Baik itu pendidikan di sekolah, pendidikan karakter, pendidikan lain sebagainya, atau pendidikan dari orang tua juga. Di zaman dahulu orang sangatlah susah untuk mendapatkan sebuah hak pendidikan, karena zaman dahulu tuh pendidikan tuh melihat dari kalangan mana kita. Jadi kalau kalangan atas bisa dan boleh dan sangat dipermudahkan untuk mengenyam pendidikan. Kalau dari kalangan bawah seperti pribumi itu sangatlah susah untuk mendapatkan pendidikan. Nah, maka dari itu saat ini kita tidak ada atau tidak punya alasan untuk kita tidak menjadi orang yang berpendidikan, karena dimanapun kita itu kita mendapatkan ilmu. Jadi pada saat ini kita tidak memiliki alasan lagi untuk tidak mengenyam pendidikan, karena dari segi pemerintah pun sudah memudahkan kita untuk menempuh pendidikan. Banyak pendidikan yang gratis, lalu ketika kita nanti lanjut ke perguruan tinggi ataupun di jenjang SMA, kita juga jika kita bisa, kita akan mendapatkan beasiswa, atau ketika kita ingin meraihnya, kita pasti akan mendapatkan beasiswa. Nah, teman-teman, pada saat ini kita adalah sebagai generasi penerus bangsa, ya kan? Karena kita sekarang intinya dididik untuk. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mendapatkan pendidikan ataupun kita tidak mencari pendidikan itu, karena sekarang ini adalah berbasis merdeka belajar. Jadi kita bebas belajar dengan cara kita, misalkan kita bebas mencari pendidikan yang lain. Meskipun kita tidak di sekolah, kita juga mendapatkan pendidikan di luar itu. Nah, saat ini kita disebut dengan generasi milenial ataupun 4.0. Jadi kita sekarang hidup pada era modernisasi. Dari semua teknologi sudah canggih. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mencari ilmu, mencari pendidikan yang layak untuk kita. Sekarang ini kita kan sedang berada di masa pandemi, dan semua pendidikan berbasis daring atau online. Jadi
tidak sedikit orang sudah pandai mengaplikasikan atau mengoperasikan gawai ataupun smartphone. Jadi dari anak kecil sehingga anak-anak maupun orang dewasa sudah pandai mengoperasikan gawai ataupun smartphone. Jadi di smartphone kita itu sudah banyak sekali platform belajar. Jadi banyak platform untuk kita bimbel, les maupun pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan kita. Jadi ketika guru di sekolah menyampaikan materi, lalu kita ingin mencari lagi referensi-referensi, kita dapat menggunakan ponsel kita. Jadi ponsel itu semata-mata untuk sekarang bukan untuk kita gunakan untuk kesenangan saja, namun harus kita manfaatkan untuk di dunia pendidikan. Karena dunia ini ataupun di era ini sudah canggih, jadi kita juga harus lebih pintar daripada teknologinya. Jadi kita tidak mau dong digantikan oleh teknologi, karena yang membuat teknologi itu adalah manusia. Jadi manusia juga, sumber daya manusianya juga harus lebih pintar. Maka dari itu, pendidikan sepanjang hayat harus dijadikan motivasi untuk kita. Karena kita sebagai manusia, sumber daya manusianya harus bagus dan memiliki kualitas dalam cara berpikir, cara berpandang, dan lain sebagainya. Pada saat itu, dosen saya pernah berkata bahwasanya pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Selagi manusia masih ada, maka pendidikan itu akan tetap terlibat dalam kehidupan manusia. Jadi, kita sebagai manusia memang perlu dan sangat penting untuk kita. Mengapa kita disekolahkan, mengapa kita harus mendapatkan pendidikan, karena pendidikan itu sangatlah penting, apalagi kita sekarang masih remaja, harus banyak-banyak haus akan pendidikan ya, karena masa depan kita masih panjang, banyak hal-hal yang harus kita tempuh atau yang kita kejar, seperti itu. Lalu teman-teman, pendidikan sepanjang hayat harus dijadikan motivasi untuk kita, agar kita tetap semangat, tetap memiliki motivasi untuk mencapai hal yang ingin kita capai. Teman-teman, itulah tadi sedikit video sharing mengenai pendidikan sepanjang hayat. Semoga bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.